review. Nah, nih. Oke, Oke, KKNI itu adalah perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi yang tertinggi itu adalah kualifikasi 9, yang terendah itu adalah kualifikasi 1. Jadi untuk bayangan saat ini Pak Jedin dan Pak Hasan itu lagi mengikuti TOT untuk level 3, bidangnya adalah pelatihan kerja. Ya. Di setiap jenjang kualifikasi KKNI itu memiliki kesetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan bisa melalui tadi pendidikan, bisa juga dengan pelatihan kerja, atau juga dengan pengalaman kerja. Ya. Untuk penyetaraan antara pendidikan, pelatihan, ataupun pengalaman kerja, itu makanya digunakanlah jenjang KKNI ini. Untuk yang jenjangnya melalui pendidikan, ya pendidikan nih, itu untuk yang jenjang 1 atau kualifikasi 1 boleh, atau level 1 menyebutnya kadang boleh, itu minimal lulusan pendidikannya itu adalah SMP atau pendidikan dasar. Kemudian kalau untuk yang SMA atau pendidikan menengah, itu setara dengan kualifikasi jenjang level 2. Sedangkan untuk diploma itu paling rendah, minim itu adalah di jenjang ketiga. Sedangkan di diploma 2 itu jenjang 4 atau level 4, sedangkan diploma 3 atau D3 paling rendah itu setara dengan jenjang 5. Makanya di sini disebut teknisi atau analis. Kemudian untuk diploma 4 atau sarjana terapan, misalkan paling rendah itu setara dengan jenjang 6. Sedangkan untuk yang lulusan magister ataupun terapan, magister paling rendah setara dengan jenjang 8. Sedangkan untuk doktor itu jenjangnya 9. Kalau untuk yang profesi, ada kan pendidikan profesi ya, Bapak Ibu, itu jenjangnya bisa 7 atau 8, sedangkan yang spesialis itu setara dengan jenjang 8 atau 9. Penyetaraan untuk capaian pembelajaran bisa juga dengan melalui pelatihan atau pengalaman kerja. Ya, jadi penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan atau pengalaman kerja, misalkan Bapak Ibu mengikuti pelatihan saat ini adalah pelatihan jenjang level 3 atau pengalaman kerja yang bisa disetarakan dengan penjenjangan KKNI ini, bisa juga dilakukan dengan melalui sertifikasi kompetensi, bisa melalui uji kompetensi. Yang nantinya uji kompetensi itu berdasarkan lagi kembali ke SK KNI. Jadi nanti supaya Bapak-Bapak bisa diakui itu adalah di jenjang level 3 untuk pelatih tempat kerja, makanya bisa melalui dengan uji kompetensi, di mana sebelum uji kompetensi dilakukanlah yang namanya tadi pelatihan kerja. Selain dengan pelatihan kerja, bisa juga dengan pengalaman kerja tadi. Jadi nanti pengalaman kerja Bapak-Bapak bisa dijadikan portofolio untuk bisa diakui melalui uji kompetensi. Gitu ya, bisa juga. Jadi setiap jenjang kualifikasi ini di bidang pekerjaan atau suatu sektor lapangan usaha itu yang merumuskan adalah tim perumus KKNI. Sama seperti KKNI ada tim perumusnya. Siapa sih tim perumus ini? Tim perumus ini bisa dari orang di dunia usaha, dunia industri, atau juga bisa perwakilan kelompok usaha atau industri yang sejenis. Kemudian penentuan jenjang ini berdasarkan kriteria lingkup pelaksanaan pekerjaan, baik itu keterampilan, pengetahuan, kemampuan dalam memproses informasi, kemudian tanggung jawab, sikap dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Jadi ada jenjang-jenjangnya. Jadi sebagai seorang operator, tanggung jawabnya apa saja, sebagai seorang teknisi, kemampuan dia memproses informasi itu yang seperti apa pada jenjang-jenjang tertentu.
Kualifikasi yang terdapat di setiap bidang pekerjaan disusun berdasarkan fungsi bisnis atau dari jabatan dari level masing-masing dari sebuah lapangan usaha itu. Yang tadi saya katakan bahwa dalam sebuah bidang pekerjaan itu ada 9 jenjang kualifikasi, dan di lapangan usaha belum tentu semuanya memiliki penjenjangan untuk KKNI ini sendiri. Misalkan saya berikan contoh untuk bidang pelatihan kerja yang saat ini diikuti oleh Bapak Jitin dan Pak Hasan, itu kalau dikualifikasikan ada 1-9, tetapi tidak semua penjenjangan atau KKN ini harus dimulai dari level 1. Jadi tidak harus dimulai dari level 1 atau misalkan tidak juga diwajibkan untuk diakhiri sampai jenjang level 9. Seperti pelatihan kerja itu dimulai dari level 3. Nah, jadi level paling bawahnya itu adalah level 3. Sedangkan untuk jenjang atau kualifikasi pelatihan kerja ini paling tinggi itu ada di jenjang level 6. Jadi hanya 3, 4, 5, 6. Ya, siapa saja yang ada di level 3, 4, 5, 6. Nah, itu kembali lagi bisa dibaca di KKNI. Kalau untuk bidang pelatihan kerja yang saat ini sedang diikuti, itu ada di nomor 3 tahun 2021 kalau saya tidak salah ya. Nah, itu nanti dijelaskan. Jenjang level 3 itu siapa saja sih jabatan yang memungkinkan untuk seseorang di jenjang level 3 itu misalkan seperti asisten instruktur, instruktur junior, kemudian mentor gitu ya, pelatih tempat kerja. Kemudian untuk jenjang level 4 misalkan siapa? Instruktur pertama atau misalkan instruktur penyelia, instruktur. Nah, kemudian jenjang 5 siapa yang ini? Jenjang 6 kemungkinan jabatan apa yang ada di situ. Itu penjenjangannya. Sebagai contoh untuk pelatihan kerja itu ada di nomor 3. Sebentar. Biar bisa dilihat nih ya. Pak Ibu, Bapak-bapak. Nomor 3. Wait. Tidak menemukannya. Untuk mencari dokumen KKNI, ini bisa juga dilihat di yang tadi, SKKNI, Kemnaker.go.id, di situ ambil yang tab pada bagian KKNI. Itu ada. Agak lama loading ininya. Oke, oke. Jadi jenjang kualifikasi ini yang merumuskan tadi tim perumus, tapi yang memverifikasi untuk jenjang kualifikasi ini adalah kembali lagi ke Kementerian Ketenagakerjaan. Yang menetapkannya nanti itu adalah lembaga atau kepala lembaga atau menteri teknis terkait, misalkan seperti bidangnya Pak Jedin itu nanti Menteri SDM yang mengesahkan KKNI-nya gitu. Jadi sehingga penerapan KKNI itu sendiri bisa di bidang sektor atau profesi ditetapkan oleh lembaga yang membidangi sektor tersebut sesuai dengan kewenangannya. Karena kenapa penyetaraan ini, leveling ini juga bisa digunakan dalam hal untuk promosi, bisa juga digunakan untuk dalam hal kenaikan kesejahteraan. Ya, dalam hal ini adalah gaji. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak, Bapak? Bapak? Lanjut, Bu. Lanjut. Nah, ini sebagai contoh KKNI yang bisa saya... Nah, ya. Ini adalah contoh KKNI tentang, waduh ini yang tahun lama ya, saya salah ambil, tentang tahun 2016. Nanti saya harusnya ngambil yang 2020. Nantilah Pak. Salah. Saya balik lagi dulu ke sini.
Oke, sip. Nih. Oke, karakteristik dari KKNI itu adalah 4 karakteristiknya. Pertama, jenjang tugasnya. Jadi setiap leveling itu ada pembedanya. Kemudian tingkat pengetahuan dan keterampilannya. Kemampuan tadi sudah saya singgung memproses informasi, dan kemudian tingkat tanggung jawabnya. Keempat faktor inilah yang digunakan sebagai karakteristik yang menentukan dalam mendeskripsikan jenjang KKNI untuk mencerminkan kualifikasi dalam dunia kerja. Sebagai gambarannya seperti ini, nih deskripsinya. Ini level 1. Deskripsi umumnya bisa seperti ini. Seseorang yang ada di level 1 atau berdasarkan jenjang KKNI, yang di level 1 itu dia adalah orang yang mampu melaksanakan tugas sederhana, tugasnya terbatas, rutin, dan menggunakan alat. Aturan dan proses telah ditetapkan serta di bawah bimbingan atau pengawasan. Kemudian dia hanya memiliki pengetahuan faktual. Untuk tanggung jawabnya, dia hanya bertanggung jawab untuk pekerjaannya sendiri. Dia tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain. Itu untuk yang di level 1. Sedangkan untuk yang di level 2, kalau level 1 tadi kan dia pekerjaannya, tugasnya sederhana, terbatas, dan rutin. Kalau level 2, tugasnya sudah spesifik dan bisa menggunakan alat. Ya. Kemudian serta hasil kerjanya dengan mutu yang terukur. Untuk informasinya, dia memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual. Kalau tadi hanya pengetahuan faktual saja, bidang yang spesifik. Sehingga orang yang di level 2 mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang mungkin timbul. Untuk tanggung jawab, seseorang yang di level 2 itu bertanggung jawab pada pekerjaannya sendiri, sama tadi seperti level 1, bertanggung jawab pada pekerjaannya sendiri, tetapi pada level 2, dia bisa diberi tanggung jawab untuk membimbing orang lain. Ya. Sedangkan untuk yang di jenjang kualifikasi 3, kalau level jenjang kualifikasi 2 tadi hanya satu tugas spesifik, di kualifikasi 3 dia serangkaian tugas spesifik dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja. Kemudian untuk pengetahuan informasi pengetahuannya, dia mempunyai pengetahuan operasional yang lengkap. Prinsip konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah dengan metode yang sesuai. Ya. Kemudian untuk tanggung jawabnya, dia lebih kurang sama seperti yang kualifikasi 2, tanggung jawabnya terhadap pekerjaan sendiri, dan diberi tanggung jawab atas kuantitas. Nah, tidak lagi hanya membimbing, tapi dia bertanggung jawab kepada kuantitas dan mutu hasil pekerjaan orang lain. Kalau di kualifikasi 2, membimbing orang lain, kualifikasi 3, dia diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain. Jadi bukan mutu kerjanya sendiri. Sedangkan orang yang di kualifikasi 4 itu lingkupnya luas dan kasus spesifik. Ya. Dia bisa menganalisa informasi secara terbatas. Kemudian dia bisa memilih metode dan menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Kemudian untuk tanggung jawabnya, untuk informasi dia bekerja sama. Nih, jadi dia tidak bekerja sendiri, tapi dia mampu bekerja sama, dia melakukan komunikasi, dia juga menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan dia otomatis memiliki inisiatif. Ya. Untuk tanggung jawabnya, dia pada pekerjaannya sendiri dan diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain. Lebih kurang tanggung jawabnya hampir mirip dengan kualifikasi 3 tadi. Sedangkan untuk kualifikasi 5, lingkupnya luas, sama seperti kualifikasi 4, memilih metode dari beragam pilihan yang sudah ada maupun yang belum baku dengan menganalisis data, sama
serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Mampu mengelola kelompok kerja. Nah, kalau tadi bekerja sama, komunikasi. Kalau tadi menyusun laporannya dalam lingkup terbatas, kalau di sini secara komprehensif. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Hasil kerja kelompok. Kalau untuk di perkantoran pekerjaan di kualifikasi 5 itu lebih kurang bisa kepala bagian gitu ya Bapak. Nah, kalau untuk misalkan jenjang kualifikasi 6 bisa jadi dia adalah pimpinan lembaga, pimpinan organisasi juga bisa. Karena di sini dia bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan pencapaian hasil kerja organisasi. Kemudian mampu mengaplikasikan bidang keahlian, bla bla bla, ya. Kemudian mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Memberikan petunjuk. Kemudian kalau di kualifikasi 7, dia mampu merencanakan, mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif. Mampu memecahkan permasalahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan atau seni di bidang keilmuannya. Mampu melakukan riset, mengambil keputusan strategis, dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya. Hanya di bidang keahliannya saja. Ya. Makanya tadi kalau profesi itu bisa di level kualifikasi 7 atau 8. Ya, atau spesialis. Kemudian di 8, mampu mengembangkan pengetahuan teknologi dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesional melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Seseorang yang di level 8. Dia mampu memecahkan permasalahan teknologi dan antropologi di bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. Jadi tidak, kalau di kualifikasi 7 tadi hanya bidangnya saja, tapi kalau di 8 sudah multidisipliner. Ya. Kemudian kemampuannya adalah mengelola riset dan pengembangan, tanggung jawabnya bermanfaat bagi masyarakat. Dan keilmuan, serta mampu mendapatkan pengakuan. Nah, pengakuannya nasional dan internasional. Itu orang yang di jenjang kualifikasi 8. Yang kualifikasi 9, yang tertinggi, dan yang pernah mendapatkan jenjang kualifikasi ke-9 ini adalah seorang perempuan mantan menteri kita. Ada yang tahu kira-kira siapa, Pak? Beliau pernah mendapatkan level tertinggi, level 9. Siapa kira-kira, Pak? Seorang perempuan, mantan menteri. Ada yang bisa menebak? Beliau adalah Ibu Susi Pujiastuti. Ya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya. Karena dianggap 9 ini mampu memecahkan permasalahan ilmu teknologi, pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. Tidak lagi multidisipliner, tapi sudah dianggap transdisipliner. Dan dia mampu mengelola untuk tanggung jawab, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Jadi kalau tadi pengakuan di sini hanya nasional, hanya untuk masyarakat dan keilmuannya, tapi kalau untuk jenjang 9, maslahatannya adalah umat manusia. Ya, makanya kenapa kita nggak sampai 9? Yaitu siapa yang ada di 9 di bidang-bidangnya masing-masing. Makanya saya bilang tidak semua bidang
itu memiliki kualifikasi atau jenjang kualifikasi. Setahu saya seperti contoh TIK itu masih memiliki peta okupasi, dia belum memiliki jenjang KKNI. Ya, kalau SDM, apakah sudah ada jenjang kualifikasinya, Pak? KKNI, Pak Jedin, adakah? Pak Jedin, belum? Belum tahu Bu ya. Nanti coba dicari tahu untuk bidang Bapak itu pertambangan ya Pak, apakah sudah ada kualifikasinya atau belum? Kalau tadi saya sempat lihat itu kalau GIS itu masuknya punya Bapak juga atau bukan Pak? GIS Operator GIS, Sistem Informasi Geografis gitu Pak. enggak masuk Bu. Nggak masuk ya. Ya. Dia bisa kedudukannya misalkan posisinya adalah sebagai asisten, operator, teknisi gitu ya Pak ya. Itu jadi ada tingkatan-tingkatannya. Dan apakah ada tingkatan itu sudah di leveling atau belum? Oke. Kemudian, ups. Dalam penentuan jenjang kualifikasi kompetensi sektoral, misalkan di sini kan ada, misalkan sebagai contoh di sini ada operator, asisten, teknisi, ahli muda, ahli media, dan sebagainya. Ya, makanya tadi saya kasih contoh sebentar. Loadingnya masih lama di sini. Mohon maaf, tunggu sebentar. KMI 3. Oke. Ada pengelompokan peta okupansi di sini adalah knowledge, skill, dan attitude di sini. Dari sini juga bisa dipetakan melalui klaster ataupun dengan okupasi. Nah, jadi ada 3 pemetaan. Dia bisa melalui peta okupasi ataupun dengan klaster. Ini kalau dia tidak memiliki kualifikasi atau jenjang KKNI. Apabila sudah sebutannya menjadi teknisi, operator, analis gitu, atau misalkan welder, inspektor, nah itu semua sudah melalui jenjang KKNI atau kualifikasi. Di mana dalam pengaturan pengemasan seperti sekarang saat ini, Bapak adalah mengikuti pelatihan tempat kerja jenjang kualifikasi 3 untuk bidang misalkan pelatihan kerja. Di mana dalam pengaturan pengemasannya untuk level 3 ini dia memiliki 9 unit kompetensi yang harus dipenuhi. Ingat, ada 9 unit kompetensi yang harus dipenuhi, di mana dari 9 unit kompetensi itu 5 itu adalah kompetensi inti dan 4 itu adalah kompetensi pilihan. Itulah yang dimaksud dengan aturan pengemasan. Jadi misalkan sebagai seorang, kita kan di sini jenjangnya level 3, pelaksana senior misalkan gitu. Kita untuk bisa diakui menjadi seorang pelatih di tempat kerja jenjang kualifikasi level 3, itu kita harus memenuhi tadi 9 unit kompetensi. Di mana pengemasannya ini? Pengemasannya ada di dalam jenjang kualifikasi atau KKNI nomor 3 tahun 2021, kepemilikannya adalah punya bidang pelatihan kerja. Gitu ya. Dan aturan pengemasan ini harusnya KKNI ini adalah saat SKKNI itu sudah ditetapkan. Jadi harus SKKNI yang sudah ditetapkan. Siapa yang melakukan pengemasan ini? Tadi pada saat memverifikasi membuatnya tadi. Itu adalah pengguna atau dunia usaha industri.
Model pengemasannya adalah inti dan pilihan IP. Secara spesifik tidak ditentukan penentuan jumlahnya, tetapi kompetensi pilihan minimal 30% dari seluruh jumlah unit kompetensi pada suatu jenjang kualifikasi. Dan yang menetapkan ini kembali lagi adalah lembaga atau kementerian terkait teknis dari bidang tersebut masing-masing. Nah, sekarang kita akan menyiapkan kegiatan pelatihan kerja. Nah, masuk ke matriks pelatihan kerja. Dalam matriks pelatihan kerja ini adalah salah satu cara untuk kita mempermudah dalam menyusun rencana kegiatan pelatihan. Nah, sekarang mulai nih, Bapak-Bapak akan mulai bekerja nih. Matriks ini akan mencakup elemen kompetensi KUK yang ada tadi di dalam SKKNI, di dalam unit kompetensi. Sekarang Bapak, Pak Jedin, dan Pak Hasan sudah menentukan unit kompetensi mana yang nanti akan dikerjakan. Sudah ya? Sudah, Bu, sudah. Ya. Kemudian nanti di dalam hal ini kita akan mengerjakan mulai dari indikator sampai dengan yang akan dikerjakan itu adalah indikator unjuk kerja, materi, media, peralatan, bahan, dan sumber belajar. Ya. Tampilannya akan lebih kurangnya seperti ini. Yang akan matriks pelatihan kerjanya seperti ini, lebih kurangnya. Nanti kita ambil contoh saya ambil contoh yang ketemu di sini adalah bidang IT, atau mungkin nanti sembari langsung dikerjakan saja punya Pak Jedin mungkin yang sudah ada. Ya. Unit kompetensi di sini nanti Bapak-Bapak isikan dengan judul dari unit kompetensi yang sudah dipilih. Ya. Kemudian sedangkan kode unit, masukkan kodenya tadi yang mana ada B, sekian-sekian, kemudian apa lagi tadi, TMB, dan sekian-sekian. Ya. Perkiraan waktu silakan dikosongkan. Kemudian masuk ke elemen kompetensi. Untuk elemen dan kriteria unjuk kerja, itu copy paste kan sama dengan yang ada di dalam SKKNI yang sudah Bapak pilih tadi ya. Misalkan di sini karena yang tadi misalkan di sini menerapkan prinsip sistem komando yang tadi ya Pak. Maaf saya ganti dulu.
Kemudian KUK. Oke. Sampai di sini dulu. Ini saya ambil dari yang tadi, ya. Yang B. Menerapkan prinsip keselamatan pada kegiatan penyelamatan B05 RES 010011. Ya. Nah, di sini tugas Bapak-Bapak adalah menurunkan kriteria unjuk kerja atau KUK-nya ke dalam indikator unjuk kerja. Ya. Jadi untuk elemen dan KUK ini silakan di copy paste sesuai dengan yang ada. Jangan diubah. Sekarang kita lari ke KUK. Di dalam KUK di sini itu ada kata kerja pasif. Kata kerja pasifnya itu diawali dengan imbuhan di biasanya, ya. Di sini, kalau yang di sini KUK ini bisa diambil dengan diterapkan. Strategi komando penanganan keadaan darurat diterapkan sesuai dengan prosedur. Sekarang, untuk setiap KUK itu minimal memiliki 3 unsur IUK atau indikator, hanya 3 indikator. Yang itu tadi, knowledge, pengetahuan, kemudian skill atau keterampilan, dan attitude atau sikap. Untuk yang pertama, itu kita adalah ranah pengetahuan atau knowledge-nya dulu. Untuk ranah pengetahuan atau knowledge, itu diawali dengan kata dapat. Diikuti dengan kata kerja aktif berimbuhan me. Ya, ini adalah kata kerja aktif berimbuhan me yang bisa diukur dan diamati. Sehingga di sini kita dapat menggunakan adalah dapat, kemudian diikuti dengan kata kerja aktif berimbuhan me. Kata kerja berimbuhan aktif me ini selain bisa Bapak aktifkan dari yang pasif tadi, bisa juga Bapak menggunakan yang namanya taksonomi Bloom. Nah, untuk mengambil kata kerja untuk sesuai ranahnya. Ya. Cari padanannya kalau ternyata tidak sesuai, boleh mengaktifkan pasif yang ada di dalam KUK-nya tadi. Tetapi dengan catatan, kata kerja operasionalnya ini adalah bisa diukur. Ya. Jadi kata kerja aktifnya itu harus bisa diukur. Untuk ranah taksonomi Bloom, itu dia ada tingkatannya dari K1 sampai K6. K itu adalah knowledge. Mulai dari hanya pengetahuan sampai dengan evaluasi. Kata kerja operasionalnya bisa Bapak-Bapak lihat pada kolom bagian paling kanan. Ya. Mengidentifikasi, menyebutkan, memberi nama, menyusun, menjelaskan, memberikan contoh, memperhitungkan, membuktikan, menghasilkan, dan bla bla bla. Di sini dapat diterapkan. Kalau mau diaktifkan menjadi menerapkan strategi komando pengamanan penanganan keadaan darurat sesuai dengan prosedur. Seandainya tidak menggunakan kata menerapkan, apakah boleh? Boleh. Cari padanan katanya yang sesuai, gunakan dengan taksonomi Bloom.
Nah, jadi di sini dapat menerapkan strategi komando penanganan keadaan darurat sesuai dengan prosedur. Ya. Kemudian untuk ranah skill atau keterampilan itu dimulai dengan kata mampu. Ya. Kalau tadi dapat, kalau di sini dia adalah mampu. Mampu diikuti dengan sama kata kerja aktif berimbuhan me yang aktif transitif. Jadi di sini mampu apa? Yang melakukan ya. Kalau di sini tadi ranahnya itu adalah pengetahuan. Misalkan di sini tadi dapat mampu misalkan melakukan atau dapat mengaplikasikan boleh strategi komando bla 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 sesuai dengan prosedur misalkan seperti itu ya. Kemudian untuk attitude atau sikap itu diawali dengan kata harus. Ya. Diawali dengan kata harus. Kemudian diikuti tidak harus dengan kata kerja aktif, tapi tidak yang berimbuhan me pun tidak apa-apa. Misalkan di sini artinya kata kerjanya kita ambil ke ranah attitude. Bisa mengikuti, melaksanakan, menunjukkan. Untuk attitude ini hanya ada 5 jenjangnya. Nah, bisa bertindak. Artinya di sini harus mengikuti. Untuk melihatnya, kembali lagi bisa Bapak lihat di dalam SKKNI-nya pada bagian sikap kerja. Nah, sikap kerja seperti apa? Kalaupun ada SOP-nya, SOP apa? Gitu ya. Harus mengikuti disiplin dalam melaksanakan prosedur. Gitu. Harus ikuti prosedur dengan disiplin. Sehingga di sini nanti sikapnya itu adalah disiplin. Untuk keterampilan dia artinya langsung mengaplikasikan strategi komando penanganan keadaan darurat. Bla bla bla. Sedangkan untuk pengetahuan itu adalah karena ilmu teori, sehingga di sini itu nanti isinya adalah boleh cara, boleh juga konsep, boleh juga definisi, boleh juga langkah-langkah, boleh juga prosedur, dan sebagainya. Ya, sehingga di pengetahuan ini nanti isinya adalah
Cara, boleh dengan seperti ini. Cara menerapkan atau strategi komando, atau bisa juga jenis-jenis, misalkan ya, strategi komando, atau juga bisa juga dengan membuat langkah-langkah strategi komando. Dan sebagainya. Ya. Jadi untuk pengetahuan ini berdasarkan indikator, ini kita harus memberikan konsepnya, caranya, teoritisnya lah istilahnya ya. Bagaimana, apa saja jenis-jenisnya, caranya bagaimana, dan sebagainya. Kemudian pada bagian keterampilan di sini, untuk keterampilan ini adalah setelah tadi kita sudah menyampaikan cara, prosedur, jenis-jenis, dan sebagainya, itu bisa juga dengan cara mengaplikasikannya. Nah, tadi cara strategi komando itu misalkan ada 5 cara. Cara pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sekarang kita aplikasikan ke keterampilan. Makanya dibilang pelatihan berbasis kompetensi karena apa? Harus ada pengetahuan, harus keterampilan, dan sikap kerjanya. Dalam dia pengaplikasian ini, harus dengan sikapnya seperti apa? Harus disiplin. Berdasarkan mengikuti prosedur yang ada. Jadi, setiap satu KUK, ini baru satu KUK ya Bapak-Bapak. Setiap satu KUK itu minimal memiliki 3 indikator. Minimal. Setiap satu KUK ini minimal memiliki 3 indikator. Setiap satu KUK minimal memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Ya, jadi KSA-nya. Seandainya Bu, saya ingin lebih dari 3 indikatornya di sebuah satu KUK. Boleh? Boleh. Misalkan, oh unsur pengetahuannya saya lebih dari 1 Bu. Boleh? Boleh. Silakan. Ya. Atau keterampilannya lebih dari 1, misal mau 2, mau 3, silakan. Bisa. Tetapi kembali lagi, minimal 1 KUK ini, minimal 1 KUK, dia memiliki 3 indikator. Ya, jadi tugasnya nanti Bapak-Bapak, 1 KUK ini Bapak turunkan menjadi 3 indikator, di mana ada unsur keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Sekarang kembali lagi, Bapak-Bapak lihat di indikator di KUK Bapak ada berapa banyak di elemen itu. Untuk penugasannya, saya berikan Bapak itu adalah 1 elemen saja. Ya, tidak usah banyak-banyak 1 unit, Pak, 1 elemen saja. 1 elemen Bapak isinya ada berapa KUK? Ya, kalau 1 elemen Bapak ada 3 KUK, artinya minimal jumlah indikator yang Bapak buat nanti ada berapa Pak kira-kira? Minimal indikatornya ada 9 Pak. Karena 1 KUK isinya 3, ada 3 KUK artinya ada 9 indikator di dalamnya. Oke, lanjut kita. Kemudian kita lari ke sumber belajar. Belum berpindah di sini ya. Sumber belajar. Nih, ya Pak. Waktu di sini. Nih. Di sumber belajar ini, itu adalah apa saja sih bahan atau materi yang bisa dipelajari lebih lanjut. Bisa saja sumber belajar ini berupa bahan presentasi. Boleh. Bisa juga berupa buku modul. Kalau ada modulnya, silakan. Bisa juga berupa misalkan YouTube. Tapi kalaupun YouTube harus jelas Pak, YouTube-nya kemana?
YouTube-nya apa, les misalkan apa gitu ya, harus jelas Pak. Jadi tidak hanya sekedar youtube.com misalkan gitu ya. Kemudian kalaupun mau Google-nya kemana? Harus diberikan link yang benar. Jadi misalkan Google-nya larinya kemana? Jangan hanya google.com, karena kalaupun google.com itu tidak akan merujuk kemanapun. Ya, hanya dicari sembarangan saja. Jadi berikan link yang memang harus dipelajari yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Kalau seperti saya tadi, sumber belajarnya apa nih untuk KKNI, SKKNI? Artinya Bapak bisa merujuk ke link gitu ya. skkni.kemnaker.id.go.id gitu. Ya, ini untuk linknya misalkan. Dan sebagainya yang berkaitan dengan materi yang akan dipilih ini nanti. Kemudian kita lari ke metode. Metodenya bisa Bapak-Bapak lihat penilaiannya. Kira-kira metode pembelajaran seperti apa yang ingin digunakan? Kalau misalkan pembelajarannya adalah online gitu ya. Metode online ini penyampaiannya apa? Otomatis Bapak-Bapak nanti akan presentasi. Selain presentasi ada tanya jawab. Ada tanya jawab, ada demonstrasi. Kalau dia untuk ranahnya praktek. Karena ada demonstrasi, otomatis ada praktek. Ada simulasi. Dan sebagainya. Untuk metode ini ada yang berpusat pada pemateri, ada yang berpusat pada pesertanya. Ya. Kemudian media, karena ini adalah presentasi, otomatis media yang harus disiapkan ataupun yang nanti akan digunakan seperti ini, saya nih, misalkan presentasi. Artinya saya menyiapkan adalah slide presentasi. Mau membuatnya lewat PowerPoint silakan, mau membuatnya lewat presenter silakan, yang manapun silakan. Kemudian ada praktek, otomatis saya harus membuat yang namanya job sheet. Ada buku modul, artinya media yang digunakan juga nanti ada modul. Itu ya. Dan sebagainya. Kemudian ada penilaian. Nah, tadi kan ada nih Pak, di panduan penilaian. Panduan penilaiannya bisa dengan tadi katanya. Panduan untuk penilaian bisa dengan wawancara, bisa dengan uji tertulis, bisa dengan demonstrasi atau metode lain yang relevan. Misalkan, kita mau menggunakan yang namanya uji tulis. Jadi, kalau kita menggunakan penilaian dengan uji tulis, artinya model tes seperti apa yang ingin dibuat? Pilihan ganda, esai, atau yang lainnya. Kalau ternyata wawancara atau secara lisan. Kalau secara lisan, artinya menyiapkan dengan pertanyaan. List pertanyaan atau daftar pertanyaan gitu ya. Kalau nanti ternyata dengan praktek atau dengan simulasi langsung. Kalau nanti dengan praktik misalkan. Artinya harus membuat job sheet kembali. Nah, job sheet atau instruksi kerja. Ya. Kemudian ada peralatan. Sudah ini belum Pak? Pak, bisa diikutin ya Pak? Atau saya terlalu cepat tidak ya? Bisa diikuti ya. Kemudian untuk peralatan. Nah, untuk peralatan bisa Bapak lihat kembali lagi ke unit kompetensi tadi. Peralatan apa minimal ada?
yang bisa kita gunakan. Ini dia ada alat tulis, ada alat cetak, piranti teknologi informasi, ada safety line, safety cone, alat komunikasi. Ini kita samakan dengan atau kita lihat pada materi yang akan disampaikan. Dalam hal ini, saat ini kita masih tentang strategi komando. Di mana pada saat penyampaian materi strategi komando ini, kita adalah dengan cara presentasi ini katanya. Sehingga ada slide presentasi medianya. Sekarang peralatannya untuk supaya slide presentasi untuk modul job sheet ini bisa terrealisasikan, apa saja yang harus kita lakukan? Nih, artinya harus ada proyektor. Kalau ini adalah kelasnya secara offline. Kalau ini kelasnya secara online, artinya nanti Bapak akan menggunakan yang namanya aplikasi. Aplikasinya apa? Apakah Zoom meeting, ataukah Google Meet, atau aplikasi lainnya yang digunakan oleh kantor Bapak sendiri. Ya. Kemudian misalkan, oh kalau begitu ada modul atau ada modul, misalkan selain ada modul juga misalkan ada yang namanya mencetak, misalkan mencetak modulnya bisa dengan printer, misalkan. Apa saja peralatan yang digunakan? Karena pembelajaran online, oh saya pakai laptop, oh pakai headset, gitu ya. Oh menggunakan handphone misalkan, yang mana dan sebagainya. Sekarang bahannya apa saja? Karena tadi di sini dia ada dia bilang ada formulir sistem komando keadaan penanganan darurat di sini. Kemudian ada peta di dalamnya. Boleh. Dan peta. Kemudian apa? Karena tadi pakai tinta, printer bisa tinta atau toner gitu. Silakan. Ya, kertas, kuota karena pasti online, ya, dan sebagainya. Oke. Sampai di sini gimana, Bapak? Bapak? Ada pertanyaan? Cukup Bu, jelas. Jelas ya, Pak Hasan bagaimana? Oke, jelas. Cukup jelas Bu, hanya mohon izin nanti kalau bisa filenya nanti dikirim Bu, biar apa ya, namanya manusia juga sering lupa Bu, barangkali nanti 1 jam 2 jam lepas kegiatan ini nanti bisa kita pelajari lagi. Ya Pak, ini saya share. Ini saya harapkan, ini kan sudah hampir jam 1 juga, masih 20 menit. Ini saya serahkan bisa dikerjakan sekarang. Kerjakannya tidak harus lengkap dulu satu elemen ya Pak. Bapak kerjakan dulu untuk coba 1 KUK dulu cukup. Setelah 1 KUK, nanti ketika masuk, saya berikan waktu 20 menit, kita istirahat setengah jam. Artinya setengah 1 kita masuk kembali. Kita masuk kembali dengan catatan Bapak sudah mengerjakan dulu 1 KUK. Bagaimana Pak? Setengah 2 maksudnya ya Bu, masuk kembali ya? Setengah 1, oh iya. Setengah 2. Dengan catatan Bapak mengerjakan 1 KUK dulu ya Pak. 1 KUK, kemudian langsung saya koreksi, sehingga kalaupun ada perbaikan saat Bapak melanjutkan untuk ke KUK berikutnya itu akan sudah lebih baik. Gimana Pak? Bisa ya? 1 KUK dulu Pak, nggak usah banyak-banyak. Bisa Bu dicoba nanti. Iya. Ya, nanti saya share ke chatnya di sini.
Gimana Pak Hasan, bisa mengerjakannya nanti Pak? Ya, kalaupun tidak bisa menggunakan, belum bisa menggunakan laptop ataupun komputer dulu Pak Hasan, bisa silakan mengerjakan yang ditulis terlebih dahulu, sehingga nanti Bapak pastikan bahwa SKKNI mana yang digunakan, nanti bisa saya download sembari kita lihat kurang lebihnya nanti akan seperti apa, gitu ya Pak ya. Jadi tetap mengerjakan juga biarpun belum ada laptopnya. Oke. Sudah saya share di chat, apakah bisa di-download? Kalau tidak, nanti saya share ke WA via Bu Yeni. Nanti Bu Yeni silakan di-share ke Bapak-bapak. Oke, udah bisa dilihat, Pak? Kak Jedin udah bisa di-download? Sudah di-share ya Bapak-bapak sekalian? Sudah Bu, sudah bisa. Oke, siap. Jadi pengerjaannya lebih kurang 15 menit sampai menjelang istirahat. Nanti tepat jam 1 di waktu Indonesia Barat, bisa istirahat dulu. Kalaupun masih belum selesai bisa dilanjut. Jam 13.30 waktu Indonesia Barat, nanti kita kembali lagi. Begitu Bu Yeni? Baik Bu.